Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Kita lanjutkan lagi dalam membaca kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita masih dalam pembahasan tentang apa ini? Tidak mengkafirkan ini ya, pelaku dosa besar ya. Sekarang kita masuk matan baru, wala yaslubunal fasiqal milliyal Islam bil kulliyah wala yukhallidunahu finnar kama taqulul Mu'tazilah. Maksudnya apa? Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tidak menafikan ya, orang yang fasik agama Islamnya secara menyeluruh. Artinya apa? Orang yang fasik berbuat dosa besar selama dosa tersebut di bawah kekufuran dan kesyirikan, itu tidak dikafirkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak dinafikan Islamnya secara menyeluruh, artinya tidak dikafirkan. Dan juga tidak berpendapat bahwasanya orang fasik itu kekal di dalam neraka, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Ai wa min usuli ahli sunnah wal jamaah, di antara usul akidah ahli sunnah wal jamaah, pokoknya ini wajib kita pegang erat-erat, annahum la yaslubuna ay la yanfauna anil fasik. Mereka tidak menafikan dari orang fasik. Apa orang fasik ini? Diterjemahkan dulu nih. Fasik ini apa? Qala al-fisqu. Fisq itu adalah huwal khuruju an ta'atillah, itu ketika keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bil fasiq huna, yang dimaksud dengan fasik di sini adalah alladzi yartakibu ba'dal kabair, yaitu adalah orang yang dia menunggangi sebagian dosa-dosa besar. Kasyurbil khamri, seperti minum khamar, wazina, na'udzubillah, wasariqah, mencuri, ma'atiqadi hurmati dzalik. Ini antum kasih tanda kutip ya. Dalam tanda kutip, mereka masih berkeyakinan ini adalah perbuatan haram. Itu. Kenapa? Karena kalau dia berkeyakinan ini semuanya perbuatan halal, atau salah satunya yang disebutkan dari 3 perkara ini perbuatan halal, maka apa? Maka dia kafir. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkafirkan orang yang demikian, bukan karena dosanya dia, tapi karena dia istihlal ma ma'lum minadin bidururah, menghalalkan suatu perkara yang diketahui dari agama secara pasti tentang hukumnya. Siapa orang nggak tahu zina ini hukumnya haram? Ada? Nggak ada. Kecuali orang yang tinggal di Baduy pedalaman, suku Amazon, segala macam dan semisalnya. Mungkin ada. Ya. Tapi kalau bainal muslimin, tanah gerogot, nggak ada yang pelacur aja tahu. Ya. Kamu kenapa melacur? Sehari berapa kamu orang? 5. Wah, subhanallah. Seminggu. 5 kali 10 kali 5 berapa? Itu udah 10 hari berapa orang? 50 orang. Naudzubillah. Sebulan berapa? 150. Dikali setahun.
Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini na'udzubillah dosa besar. Jadi ketika ditanya kenapa kamu kayak gitu? Ya saya terpaksa gitu. Saya terpaksa. Karena nggak ada duit. Gitu. Tapi saya tahu ini haram gitu, dosa besar. Ya tapi mau gimana ya? Nyari yang halal-halal sekarang susah. Iya, gitu sekarang. Yang haram aja susah gitu. Kita saingan gitu. Ya. Saya aja nih jadi pelacur susah, saingan gitu. Kadang ada yang mau, kadang enggak, kadang sebelah gitu. Berarti apa? Pelacur aja meyakini bahwasanya zina itu haram. Nah. Barakallahu fiikum. Ya, makanya di sini harus disertakan bagaimana meyakini keharaman hal tersebut. Al-miliyah, maksudnya al-miliyah alladzi ala millatil Islam, yang dia berada di atas agama Islam. Walam yartaqib minadz-dzunub ma yujibu kufrah. Tidak, antum perhatikan, walam yartaqib, tidak menunggangi dari dosa-dosa yang mewajibkan, mengharuskan kafirnya dia. Disimpulkan lagi sama Syekh Fauzan supaya enggak bingung, karena tadi ada sedikit jumlah i'tiradiyah tentang bagaimana makna fasik. Fa ahlussunnah wal jamaah, dan ahlussunnah wal jamaah ini ikhwan, perhatikan usulnya nih, la yaslubunahu al-islama bil kulliyah fa yahkumuna alaihi bil kufri. Ahlussunnah wal jamaah tidak menafikan, meniadakan orang yang melakukan dosa besar dari Islamnya secara menyeluruh. Artinya apa? Ya maka dengan itu dia hukumi jadi kafir. Enggak kayak gitu. Enggak demikian. Ahlussunnah wal jamaah. Paham ya? Kama taquluhul khawarij fid dunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang khawarij, dia kafir di dunia. Pelaku dosa besar, naam dia kafir di dunia. Wala yukhallidunahu finnar, ay yahkumuna alaihi bil khuludi finnar fil akhirah wa adami khurujihi minha idza dakhalaha. Naam. Ini agak ini kayaknya ya. Agak sedikit membingungkan. Soalnya antum lihat di sini ya, perhatikan. Kan kita lagi bahas ahlussunnah wal jamaah kan? Ahlussunnah itu tidak mengkafirkan pelaku dosa besar di dunia dan di akhirat. Tamam? Nah, berbeda dengan orang khawarij. Orang khawarij mengatakan dia kafir di dunia dan di akhirat, gitu kan? Nah, orang Mu'tazilah di dunia enggak dikafirkan oleh mereka. Tapi fil manzilah bainal manzilatain. Tapi di akhirat apa? Kafir. Ini kita bicara pelaku dosa besar. Nah, barakallahu fikum. Di sini kan dikatakan wala yukhallidunahu finnar. Ahlussunnah tidak berpendapat pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka, ya enggak? Ini ahlussunnah wal jamaah. Mereka tidak berpendapat pelaku dosa besar itu kekal di neraka, alias dengan bahasa gampang, pelaku dosa besar itu bisa keluar dari neraka atas dasar dia masih ada kadar iman di dalam hatinya, walaupun nanti terlepas dia disiksa dulu atau enggak. Paham? Antum melihat tafsirnya, yahkumuna alaihi bil khulud finnar fil akhirah. Maksudnya apa? Menghukumi pelaku dosa besar kekal di dalam neraka di akhirat. Wa adami khurujihi minha idza dakhala, dan tidak bisa keluar dia dari neraka ketika telah masuk. Ini kan agak sedikit
Membingungkan. Ini tafsir buat yang mana? Ya. Paham antum? Jadi maksudnya gini, kawan. Ini agak membingungkan. Maksudnya adalah gampangnya Ahlussunnah wal Jamaah la yaslabuna al-fasiqa al-milliyah al-islam bil kulliyah. Ahlussunnah itu tidak menafikan keimanan, keislaman secara menyeluruh bagi orang yang melakukan dosa besar, artinya masih muslim. Nanti ketika dia masuk neraka disebabkan perbuatan dosa dia, Ahlussunnah juga mengatakan wala yukhalidunahu finnar. Gitu ya. Tidak mengekalkan dia, artinya tidak berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Kama taqulul Mu'tazilah, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Paham? Di sini maksudnya wa yahkumuna 'alai bil khulud finnar fil akhirah wa 'adami khuruj minha idza dakhalaha kama taqul Mu'tazilah wal Khawarij. Harusnya jangan ada ai. Harusnya jangan ada ai. Ya antum bagaimana antum rubah-rubah itulah ya. Harusnya gini nih. Harusnya demikian. Jadi kama taquluhul khawarij fi dunya, sebagaimana orang khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir di dunia, wala yukhaliduna finnar. Titik. Ahlussunnah juga tidak membuat berpendapat pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Titik. Nah, paham tuh? Kama taqulul Mu'tazilah, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Harusnya gitu dulu. Baru yahkumuna 'alai bil khulud finnar, karena orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij, kama taqul Mu'tazilah wal Khawarij yahkumuna 'alai bil khulud finnar, karena orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij menghukumi kekalnya di dalam neraka. Orang yang melakukan dosa besar kekalnya di akhirat dan tidak bisa keluar dari neraka ketika telah masuk. Paham ya? Itu maksudnya gitu ya kan. Antum harus fokus ya. Fal Mu'tazilah, antum lihat, kita langsung ke fal Mu'tazilah biar enggak bingung. Ya rauna annal fasiq la yusamma musliman wala kafiran. Ana juga baru ngeh ini. Kok agak ini iskal. Ini nama juga sautiyah kan. Ini kan sautiyah. Nah, Mu'tazilah yarawna, memandang annal fasik, bahwasanya orang fasik la yusamma musliman wala kafiran. Di dunia tidak dinamai muslim, tidak dinamai kafir. Bal huwa indahum bil manzilah bainal manzilatin. Akan tetapi pelaku dosa besar, di dunia itu menurut mereka dalam satu sisi, satu tempat antara dua tempat yang ada. Artinya enggak kafir, enggak muslim. Hadza hukmuhu indahu fid dunya. Ini hukumnya menurut mereka di dunia. Wa amma hukmuhu indahu fil akhirah. Adapun hukumnya dia indahum di sisi orang-orang Mu'tazilah fil akhirah, di akhirat nanti, fahuwa mukhalladun finnar, maka dia kekal di dalam neraka. Ini seperti Mu'tazilah, seperti Khawarij. Wal adillah ala butlani hadzal madzhab katsiratun, dalil-dalil yang menunjukkan akan batilnya mazhab ini sangat banyak sekali. Waqad marra ba'dhuha, sungguh telah lewat sebagiannya. Wa sayati dzikru baqiyatiha, dan akan datang insyaallah penyebutan sisa daripada dalil yang ada. Sebentar ya. Summa bayyana Syekh rahimahullah al-hukm as-sahih alladhi yantabiqu 'ala al-fasiq al-milli muayyadan bi adillatihi minal kitab wa sunnah. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan hukum yang benar yang dapat kita terapkan kepada orang fasik yang masih milli itu memiliki agama Islam, millah Islam. Yang mana muayyadan, pendapat hukum ini dikuatkan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Antum harus pahami ya terjemahannya.
Ketika antum nanti mau ngajar nggak bingung. Ya, artinya memiliki agama, milih. Paham ya? Di sini disebutkan. Faqala, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, balil fasiqu yadkhulu fismil imanil mutlaq. Maksudnya mutlaqul iman. Bukan al-iman mutlak, tapi mutlaqul iman. Orang yang fasik itu masuk pada penyematan, labelisasi iman. Tapi iman yang sekedarnya. Namanya iman yang sekedar itu adalah mutlaqul iman. Mutlaqul iman. Jadi di sini Syekhul Islam mengatakan al-iman mutlak, iman yang mutlak. Maksud beliau iman yang mutlak di sini bukan iman yang sempurna. Tapi maksud beliau di sini mutlaqul iman. Iman yang sekedarnya ada, yang masih ada. Ya, kadar terendah daripada iman. Kalau al-mutlaqul iman, itu artinya lawan daripada apa? Jadi gini, ini di sini agak repot. Jadi imanul mutlak sama al mutlaqul iman, ana gampangan aja. Iman al mutlak, ya, atau al iman al mutlak sama mutlaqul iman itu beda. Al iman al mutlak itu kamal, iman yang sempurna, artinya iman yang ya derajatnya tinggi. Al iman al mutlak, paham? Sebagaimana ini kaidah pemahaman al-ilmu mutlak sama mutlaqul ilm ketika qiyamul hujjah dalam pembahasan takfir muayyan kemarin. Ya. Kalau mutlaqul iman ya itu hanya sekedar ada iman. Ya, kadar minim daripada iman seorang hamba namanya mutlaqul iman. Paham? Paham antum? Ya. Seorang dosa besar apa segala macam, berbuat fasik, dia pokoknya puasa jarang-jarang, dia zina, dia minum khamr, tapi dia masih sholat, nggak berbuat syirik, nggak berbuat kufur. Maka dalam diri dia ada mutlaqul iman namanya. Ya, ada mutlaqul iman. Ada kadar minim iman yang masih pada dirinya dia. Enggak hilang semuanya. Paham antum? Nah, tapi kalau al-iman al-mutlaq ini diperuntukkan kepada orang-orang yang dia taat kepada Allah. Masya Allah. Ya, paham sampai sini? Baik. Kita baca dulu di sini. Ay mutlaqul iman. Alladzi yadkhulu fil imanul kamil wal imanun naqis. Ya. Yang mana di dalamnya masuk ada iman yang sempurna, ada iman yang naqis. Kama fi qauli, sebagaimana pada firman Ta'ala, fatahrir raqabatin mu'minah. Maka bebaskanlah budak ya yang beriman. Baik ini budaknya laki atau perempuan, ini yang beriman. Fa inna man a'taqa raqabatan aw raqabatan mu'minatan. Ya, maka ya, siapa orang yang telah membebasi budak yang beriman. Wa in kana al-mu'taqu fasiqan. Walaupun yang dibebaskan itu budak yang fasik. Ya. Paham antum? Walaupun yang dibebaskan budak yang fasik nih, yang dia budak yang jarang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fasik. Naam, kapan dia dibebaskan? Fima yustaratu fihi imanu raqabatil mu'taqah, pada suatu perkara yang memang disyaratkan di dalamnya. Naam, ketika ingin membayar kafarah harus ada iman seorang budak yang dibebaskan tersebut, ka kafaratid dhihar, seperti kafarah dhihar, wal qatl, atau seperti kafarah qatl, ajza'ahu dzalikal itqu bi ittifaqil ulama. Maka pembebasan dia tersebut naam itu sah menurut kesepakatan para ulama. Kenapa sah? Li'anna dzalika yadkhulu fi umumil ayah, karena budak yang dibebaskan tersebut naam yang fasik itu masuk pada keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yakunil mu'taqu min ahli imanil kamil. Walaupun naam yang dibebaskan tersebut budaknya bukan termasuk bagian dari
budak yang memiliki iman yang sempurna. Bukan budak yang memiliki al-iman al-mutlak. Walaupun hanya sekedar mutlakul iman. Ya lebih gampangnya ya al-imanul kamil, khalas. Al-iman naqis itu lebih gampang. Ya, naqis dan kamil lebih gampang. Nanti makanya beliau akan mentakbir dengan ibarat yang lain. Qala wa qawluhu wa qad la yadkhulu ay al-fasiqul milli fismil imanil mutlak. Ay terkadang seorang yang fasik yang masih beragama Islam itu dia tidak masuk pada labelisasi al-iman mutlak. Ai idza urida bil imanil al-imanul mutlaqul kamil kama fi qoulihi ta'ala. Maksudnya seorang yang fasik ini yang dia terkadang tidak masuk pada pelabelisasian iman. Kalau yang dimaksud dengan iman tersebut adalah al-imanul mutlaqul kamil, iman yang mutlak yang sempurna, bukan yang naqis. Sebagaimana pada firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, yang ketika disebutkan nama Allah, maka hati mereka akan bergetar. Ya. Artinya terjemahnya sesungguhnya mukmin sejati gitu ya. Ketika disebutkan nama Allah, maka hati mereka bergetar. Al-ayat. Antum perhatikan di sini, kenapa orang yang fasik walaupun dia masih beragama Islam enggak masuk dalam ayat ini? Walaupun dia masih mukmin kok enggak masuk dalam ayat ini? Li'annal murada bil imanil madhkuri fil ayatil karimah. Karena yang dimaksudkan dengan iman yang disebutkan dalam ayat yang mulia di atas ini adalah al-imanul kamil. Fala yadkhulu fihil fasik. Iman yang sempurna yang tidak masuk di dalamnya orang fasik. Lianna imanahu naqis, karena imannya orang fasik apa? Naqis. Ya. Wal narji ila tafsir ayatil karimah. Ya, maka kita kembalikan perkara ini kepada tafsir ayat yang mulia ini. Innama, antum lihat di sini. Innama adatu hasrin. Ini adalah alat pembatasan. Tusbitul hukma lil madhkuri wa tunfihi atau tanfihi amma siwah. Yang mana tugas innama ini adalah menetapkan hukum yang disebutkan dan menafikan selain daripada hukum yang disebutkan. Al-mu'minun. Nah, ini hukum ini. Ini ma'mul ini. Innamal mu'minun. Ay al-imanul kamil. Sesungguhnya orang-orang beriman. Ay maksudnya adalah orang yang dia hanya memiliki iman yang sempurna. Idza dzukirallah, ketika disebutkan Allah, dzukirat azamatuhu, disebutkan bagaimana kebesarannya. Wa qudratuhu, ya qudrahnya. Wa ma khuifa bihi, ya, man asahu, dan ditakut-takutkan dengannya suatu perkara. Orang yang akan bermaksiat kepada Allah, wajilat qulubuhum. Atau orang-orang yang telah bermaksiat kepada Allah. Misalkan peristiwa-peristiwa yang ketika ada orang maksiat kepada Allah, terdapat ini, ditakut-takutan. Ya. Maka orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, iman yang kamil, maka hatinya dia akan bergetar. Ay khawafat, dia takut. Paham ikhwan? Wa idza tuliyat alaihim ayatu, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, quri'at ayatuhu al-munazzalah, dibacakan ayat-ayatnya Allah yang diturunkan, au dzukirat atau disebutkan ayatuhul kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang sifatnya kauniyah tentang kejadian-kejadian dunia ini. Ya, zadatuhum imana, iman mereka bertambah. Ai zada imanuhum bisababi dzalik, iman mereka bertambah dengan sebab itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ayu fawiduna jami'a umurihim ilaih la ila ghairihi. Ya, mereka hanya menyandarkan seluruh perkara mereka kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ini kan sifat yang kayak gini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki al-iman al-kamil. Ya, iman yang sempurna. Al-imanul mutlak, bukan mutlakul iman. Paham ya? Antum harus paham ya, kan? Nah, yang tidur ngantuk wudu.
biar supaya setannya kabur, pindah tempat dan semisalnya. Itu diantara cara. Ana dulu kayak gitu. Kalau ngantuk, ana diri atau enggak pindah tempat. Karena di situ udah didudukin setan. Kalau antum ngantuk. Kalau itu ya berlaku di akhir-akhir ini aja, di kalangan mutakhirin. Karena kalau di kalangan salaf yang ngantuk ya diusir. Iyalah. Oh, apalagi sambil ngorok, wah. Bukan diusir lagi, udah pergi tuh gurunya. Nah, tapi makanya alhamdulillah antum bersyukur ikhwan. Belajar tuh di akhir zaman ini bersyukur. Karena nggak berat mendapatkan ya mental-mental kayak kita. Kalau umpamanya belajar dengan para ulama zaman dulu ya nggak dapat ilmu, nggak bakal dapat ilmu, susah. Makanya kita bersyukur. Coba antum dapat ilmu seperti misalkan siapa? Al-Amash. Udah selesai perkaranya tuh. Jangankan hadatsana, baru ini udah nggak boleh. Nah, kita apa lagi di gen-gen sekarang, aduh. Taib. ثم ذكر الشيخ دليلا من السنة على أن الفاسق الملي لا يدخل في اسم الإيمان الكامل. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan dalil dari as-sunnah yang menunjukkan bahwasanya orang yang fasik masih Islam, dia tidak masuk, pada pelabelisasi iman yang sempurna. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ay kamilul iman. Fal manfi huna anizani wasarik wasyarik huwa kamalul iman. La jami'ul iman. Ya, Anda melihat di sini? Tidaklah ada seorang yang berzina, ketika dia berzina wa huwa mu'min, maka dia masih beriman. Wala yasriqu sarik hina yasriqu wa huwa mu'min. Wala yashrabul khamr, ya, wala yashrabu syarib hina yashrabu wa huwa mu'min. Ya. Tidaklah orang minum khamr, ketika dia minum khamr maka dia masih mukmin. Artinya apa? Ditetapkan iman di sini, iman yang hanya sekedarnya. Paham? Ditetapkan di sini hanya apa? Mutlaqul iman. Iman yang sekedarnya, naqisul iman. Paham ya? Berarti yang dinafikan di sini apa? Kamalul iman. Ai kamilul iman. Ya, maksudnya kamilul iman, iman yang sempurna. Maksudnya yang dinafikan di sini dari orang yang berzina dan orang yang bersarik, orang yang bersyarib, minum khamar, itu yang dinafikan adalah iman yang sempurna, bukan seluruh imannya. Paham antum? Bidalilil ijma' ala tauritsiz zani wasarik wasyaribil khamr. Dengan dalil adanya ijma'. Ya, adanya ijma' yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, para ulama atas bolehnya mewariskan kepada orang yang berzina, orang yang minum khamr, dan orang yang mencuri. Dan berarti dia masih mukmin. Dan imannya dia, tapi kurang, dinafikan kamal imannya. Kamal imannya dinafikan. Yang tersisa hanya naqisul iman. Nah. Faqad dallal haditsu ala anna haula hina fi'lihim al-ma'siyah qad intafal imanul kamil anhum. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya mereka ketika melakukan maksiat tersebut, sungguh iman yang sempurna itu telah ternafikan dari mereka. Wa qad dallatin nususul katsirah minal kitabi wa sunnah. Dan sungguh juga telah banyak nas-nas yang datang dari Al-Qur'an Sunnah ala annahum ghairu murtadina bidzalik, bahwasanya ya mereka tidak murtad disebabkan maksiat tersebut. Fa ulima, maka telah diketahui lah di sini anal iman al manfiyah fi hadzal hadis, iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah innama huwa kamalul imanil wajib. Ya, yang dinafikan dalam hadis ini adalah
iman yang sempurna, yang wajib untuk dia lakukan. Yang ada, paham ya? Wa qawlu wa la yantahib nuhbatan dzata syarafin. Tidaklah seorang mukmin merampas suatu rampasan yang memiliki nilai yang sangat tinggi di mata manusia. An-nuhba bi dhammin nun. Nuhba ini dengan mendhamah nun, hiya syai'ul manhub, itu adalah suatu perkara yang manhub, yang dirampas. Wa nahab adalah akhdul mal bil ghalabah wal qahr. Nahab mengambil harta dengan cara al-ghalabah, mengalahkannya, wal qahr, dan dengan cara apa? Memaksa. Dengan kekuatan. Gosop kah? Ya. Atau apalagi misalkan itu ya. Rumah orang dimasukin itu ya. Nah, dzata syarafin ay qadarin. Wa qila dzata istisyrafin. Yang pertama, dzata syaraf maksudnya dzata qadar. Yang mana harta tersebut yang diambil dia memiliki nilai yang tinggi, yang mulia, yang besar. Wa qila ada tafsir yang lainnya, dzata syaraf maksudnya dzata istisyrafin. Ya, memiliki istisyraf. Istisyraf ini adalah ya manusia terdorong untuk melihatnya. Yastasyrifun nasu ilaiha nadhirina ilaiha. Yang mana manusia ketika lihat harta tersebut, manusia itu condong melihatnya. Ya. Merasa itu perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat besar, nadhirina ilaiha rafi'ina absaruhum, ya sampai-sampai mereka mengangkat apa? Pandangan mereka atas harta tersebut. Misalkan apa? Ada mobil besar. Wah, gitu kan? Wih. Misalkan apa lagi? Wah, HP baru. Oh, misalkan. Wih, wah kan pada ngeliat kan? HP biru misalkan. Wah, lem biru, lemparin lem baru. Itu namanya istisyraf, manusia pada ngelihat. Untuk melihat di sini? Ya. Dia tetap mukmin. Summa inna Syekh rahimahullah dzakara natijah lil bahth sabiq wastakhlasa al hukma bi qawlihi fi hukmi fi haqqil fasiqil milli. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan hasil daripada pembahasan yang sebelumnya dan ringkasan terhadap hukum dengan ucapan beliau untuk hak seorang fasik yang dia masih beragama Islam. Untuk melihat di sini perhatikan ya kan. Wa naqul, kata Syekhul Islam Taimiyah, kita katakan huwa mu'minun naqisul iman. Dia orang yang beriman dengan iman yang kurang. Au mu'minun bi imanihi, atau dia beriman dengan kadar imannya dia yang masih ada. Fasikun bi kabirati, atau dia orang yang fasik disebabkan dosa besar yang dia lakukan. Di bawah kufur dan syirik. Wa hadza huwal hukmul adil. Ini adalah hukum yang adil. Jam'an bainan nususil lati nafatil iman anhu. Ya, dalam rangka apa? Menggabungkan, mengkompromikan antara nas-nas yang menafikan iman dari pelaku dosa besar, seperti hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa nususil lati asbatatil imanu lahu, dan juga antara nas-nas yang menetapkan iman bagi orang yang masih melakukan dosa besar. Intinya ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar tidak langsung dikafirkan, karena yang demikian Khawarij. Ya. Nah, lawannya adalah Murji'ah yang tidak mengatakan fasik, nggak boleh ditakyin kecuali iqamatul hujjah dulu. Iya. Orang minum khamar nih, nggak boleh kita katakan fasik illa ba'da qiyamil hujjah atau iqamatil hujjah pada dia. Itu ada syekh yang ngomong gitu.
Itu saking akut irja'nya dia sampai segitunya. Nah, dan juga Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang udah kita pelajari mengkafirkan pelaku kesyirikan dan kufur akbar. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, yang mana di sini dia memiliki konsep ya, mengkafirkannya di atas konsep yang jelas. Oleh karenanya berada di tengah-tengah lagi antara orang-orang Khawarij, Mu'tazilah dan antara orang-orang Murji'ah. Nah, apapun jenis Murji'ahnya. Wa ayatil qisas wa ayati hukmil bughat as-sabiqataini. Nah, mana ini antara coba ulang dan antara nas-nas yang menetapkan iman bagi pelaku dosa besar. Ya. Seperti ayat Qisas contohnya. Ayat Qisas ini kan menetapkan iman. Ya. Antum lihat di ayat tersebut masih faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Akhi masih disebutkan akhi, saudara. Paham ya? Dan juga ayat tentang bugot, ya, orang-orang yang dia pemberontak. As-sabiqatain yang telah berlalu, ya, tentang bagaimana adanya pemberontak dan yang semisal yang nggak mau didamaikan segala macam, khalas, tetap dikatakan mukmin. Padahal itu dosa besar. Wa bina'an ala hadza, dibangun di atas penjelasan ini, fala yu'tal ismul mutlaq ay ismul imanil kamil. Tapi tidak boleh kita berikan kepada dia labelisasi iman yang sempurna. Wala yuslabu mutlaqul ismi. Tapi juga enggak boleh kita hilangkan dari dia labelisasi al-iman naqis, iman yang naqis. Artinya pertengahan. Kalau kita tetap dia katakan iman kamil adalah Murji'ah, ya. Kalau kita katakan enggak beriman adalah Khawarij. Tamam? Dan Mu'tazilah. Kita di tengah-tengah. Bagaimana? Dia mukmin naqisul iman. Kan enak kayak gitu. Menggabungkan antara dua nas, antara wa'ad dan wa'id. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Baik dalam perkara fasik, ya, kefusukan, kemaksiatan dan semisalnya, atau dalam perkara kufur. Kita tetap berada di tengah-tengah di dalam menilai manusia antara orang-orang Mu'tazilah, Khawarij dan antara orang-orang Murji'ah, ya, dengan segala sektenya. Nah, fayuhkamu alaihi bil khuruj minal iman. Ya, maka dihukumilah dia keluar dari iman sebagaimana yang dikatakan Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Wallahu a'lam. Fal imanul mutlaq huwal imanul kamil wa mutlaqul iman huwal imanun naqis. Itu udah kita ya tanbih tadi di awal. Antum harus jangan sampai terbalik ikhwan ya. Jangan sampai terbalik. Al-iman al-mutlaq. Namanya al-iman al-mutlaq. Artinya al-imanul kamil. Kalau mutlaqul iman, ya, nama mutlaqul iman adalah al-iman an-naqis. Jangan sampai salah. Nah, yang kita nafikan dari pelaku dosa besar yang mana? Al-iman al-kamil. Kita nafikan. Iman naqisnya masih ada. Tetapkan. Nah, barakallahu fikum. Kalau pelaku dosa besar, kita nafikan apanya? Iman naqisnya kita nafikan. Ini iman naqis kan kadar iman yang paling minim, berarti kan? Udah nggak ada lagi kamilnya, naqisnya tinggal udah habis semua. Aslul iman kita nafikan. Nah, alhamdulillah ya telah selesai dalam pembahasan babul iman. Walaupun insyaallah, kita punya kitab yang lebih komprehensif di dalam pembahasan iman tersebut. Ya, Al-Furuq itu diantaranya ya, tipis itu. Ada di antara yang lain kitab Al-Jami'. Punya Syekh Adil Al-Hamdan. 2 jilid. Tebal.
Nah, kita masuk judul baru, poin baru. Al-wajib nahwa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzikru fadailihim. Perbuatan apa yang Allah dan Rasulnya wajibkan kepada kita ketika bermuamalah dengan atau memahami bagaimana konsep Ahlussunnah dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di sini masuk di dalamnya bab atau poin seputar penyebutan bagaimana keutamaan mereka. Ayo min usuli ahlussunnah wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala syarih rahimahullahu taala. Ayo min usuli aqidati ahlussunnah wal jamaah, di antara pondasi akidah ahlussunnah wal jamaah. Berarti ini pondasi harus antum tetapkan. Enggak bisa enggak antum tetapkan. Kalau antum enggak tetapkan, berarti akidah antum dipertanyakan, masih sunnah atau enggak. Karena nanti dalam masalah ashab di sini kita akan juga ada yang namanya kontradiksi, pertentangan, tadafu dengan firqah-firqah yang lainnya. Dan sekali lagi Ahlussunnah berada di tengah-tengah. Itu di sini dengan ashab Nabi SAW, ya tentu antara siapa dan siapa? Rafidhah dan Nawasib. Iya, Khawarij Nawasib. Antara Rafidhah dan antara Nawasib. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Taib. Dari akidah dari pondasi asas usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah salamatu qulubihim, selamatnya hati mereka, minal ghilli wal haqdi wal bughdi, dari kedengkian, ya, hakat sama, gondok, dengki, bugut, benci, ya, kepada sahabat. Wasalamatu alsinatihim, dan selamatnya lisan-lisan mereka minat ta'ani wal la'ni wasabbi, dari mencela, melaknat, menggunjing li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ahlussunnah wal Jamaah ikhwan, mereka hatinya itu adalah hati yang sama sekali tidak benci, dengki kepada para sahabat, alias gampangnya bersih, cinta dengan sahabat, dan juga lisannya tidak mencela sahabat, akan tetapi malah memuji sahabat. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang menyelisihinya, maka nanti dia bisa jadi keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan sebagiannya bisa menjadi kafir ketika contohnya melaknat dan semisalnya. Ia melaknat sahabat atas dasar apa? Sebagaimana orang-orang Syiah melaknat Abu Bakar, melaknat Umar dan semisalnya. Na'udzubillah. Maka mereka orang-orang kufar. Nah, kenapa mereka Ahlussunnah wal Jamaah hatinya selamat dan lisannya selamat dari perkara ini? Li fadlihim wa sabqihim wa ikhtisasihim bi sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat memiliki keutamaan, memiliki sabak, memiliki pendahuluan, ya, memiliki kesempatan untuk ada di awal bersama Nabi SAW. Kemudian mereka memiliki kekhususan di mana mereka mendapatkan pengkhususan berupa bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bersahabat dengan Nabi SAW, walaupun dia orang yang
amalannya biasa-biasa saja, artinya ilmunya nggak sebanyak ilmu sahabat yang lainnya, itu udah suatu perkara yang sangat luar biasa keutamaannya. Makanya kata para ulama, apa? Fadlu suhbah la ya'diluhu syai'. Fadlu suhbah atau syarafus suhbah bisa, atau fadlu suhbah bisa. La ya'diluhu syai'. Kemuliaan dan keutamaan bersahabat dengan Nabi SAW itu tidak dapat bisa untuk disandingkan dengan suatu yang lainnya sedikit pun. Nggak akan bisa disetarakan dengan suatu apapun itu. Artinya itu paling utama. Nah, walima lahum minal fadli ala jamil ummah, karena juga para sahabat memiliki keutamaan yang sangat tinggi atas seluruh umat ini. Li'annahum alladzina tahammalu syariah anhu sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabatlah yang memikul syariat, membawa syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Tahan banting, ikhwan. Bagaimana Abu Hurairah kenapa meriwayatkan hadis dengan banyak? Lihat. Karena selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rela lapar-laparan demi mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajib. Bahkan diriwayatkan beliau nggak pernah makan sehari, 2 hari. Bahkan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang apa? Ikat batu di perut saking laparnya. Ajib. Dan kita apa? Alhamdulillah kenyang terus. Kita kenyang terus. Alhamdulillah. Ya. Itulah jadinya nggak semangat. Ngantuk. Nah. Ya, tapi kan lapar juga bingung, Ustaz. Sakit perut nggak enak. Ya salah. Intinya kalau kita bukan di salah lapar atau kenyang, salah bagaimana semangatnya kita dan iman kita. Karena semangatnya seorang ya bagaimana imannya dia. Bagaimana imannya dia kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Abu Hurairah dan semisalnya membawa ilmu, mencari ilmu. Wa ballaghuha liman ba'dahu, bahkan mereka menyampaikan ilmu tersebut, syariat tersebut kepada orang yang setelah sahabat. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh di dalam menyampaikan ilmu. Rela untuk jalan jauh demi ilmu disampaikan, demi tersebarnya ilmu. Masya Allah. Ya, kita apa? Kita untuk cari ilmunya aja susah. Ya, apalagi nanti mau nyebarnya, wah, males. Wah, nanti lah Ustaz, jadwalan terlalu banyak nih. Buat ngisi di sini anak nggak siap. Anak khutbah nggak siap Ustaz. Nyebarin ilmu nggak siap. Gimana nih? Anak khutbah belum siap di mana ini? Ruli, aduh. Maju ikhwan, maju, belajar, khutbah, ngajar. Selama kita di atas ilmu, gaskan itu. Dengan itu, ya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meniti jalan sahabat di dalam hal ini. Saliku maslaka sahabat. Ya, yang kita harapkan itu. Bagaimana para sahabat belajar kepada Nabi SAW, lelah-lelahan, capek-capean, ya, penuh dengan penderitaan yang sangat berat, yang mungkin kalau kita sekarang mendapatkan pemberitaan tersebut, ya penderitaan tersebut kita nggak akan sanggup untuk belajar ilmu. Alhamdulillah. Ya, dan bagaimana mereka semangat mendakwakan ilmu tersebut, tauhid. Bagaimana Mu'adz diutus ke Nabi SAW ke Yaman. Ya Mu'adz, ya nggak? Fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla. Nanti kalau sampai Yaman, yang dakwah yang kamu paling pertama tegakkan kepada mereka tentang tauhid.
Lihat bagaimana. Dari Saudi ke Yaman jauh nggak? Jauh, ikhwan. Naik mobil aja sehari semalam, bahkan 2 hari semalam, itu baru sampai. Itu dari Mekah. Dari Madinah mungkin 3 hari 2 malam, lebih jauh lagi, atau 2 hari 2 malam. Kalau sekarang ya jalannya begitu. Kalau dulu dari Madinah, dari mana ya ke Yaman, Yamannya di ujung lagi, di Taiz. Ada Masjid Mu'adz bin Jabal di sana. Pakai batu ikhwan masjidnya. Bangunannya di dekat tempat kita. Itu lihat bagaimana pengorbanan Mu'adz bin Jabal dalam apa menyampaikan ilmu. Ajib banget. Ya. Nah, makanya kita nih sekarang belajar ilmu, alhamdulillah. Nanti kita sebarkan ke orang, wajib. Nggak bisa enggak. Dan antum apa yang udah kita perjuangkan untuk agama ini? Apa? Coba. Nah, kita hidup ini, Masya Allah, dengan agama Islam yang telah diatur, yang sedemikian rapihnya, kita dibimbing, Masya Allah. Soalnya, enak. Risalahnya sangat besar, sangat jelas. Nah, apa yang udah kita persiapkan untuk nanti di hari kiamat, dan apa yang telah kita perjuangkan untuk agama ini. Nah, udah lama kita ngaji. Wajib, Pak. Wajib. Makanya kita sekarang yang belajar, Masya Allah, terus belajar. Sebarkan ilmu. Ada kesempatan, gas Ruli, khotib. Itu. Ini bagi sahabat, Masya Allah. Nggak harus hafal Sahih Bukhari jadi khotib. Iya nggak? Oke. Iya nggak, Sro? Yang penting hafal teks selembar doang. Nah, ya nggak? Siap, Ruli? Insya Allah. Dan khotib di itu Masjid Agung. Barakallahu fiikum. Li'annahum alladzina tahammalu syariah anhu sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang yang membawa syariat dari Nabi SAW. Wa ballaghuha liman ba'dahum, menyampaikan. Wa li jihadihi ma'a rasul wa munasaratihim lahu. Dan karena mereka juga berjihad bersama Nabi SAW dan mereka menolong Nabi SAW. Kita sekarang apa yang kita tolong untuk Islam? Belajar kita nggak serius, beramal kita pas-pasan, ngakunya Islam, tapi syariat Islam nggak ditegakkan pada diri kita. Kita malu pakai gamis, kita malu pakai sorban. Apa ini? Islamnya mana? Dengan bangganya kita Islam, mana Islam? Peci nggak pakai, rambutnya gondrong, bajunya kayak operator. Ini satu kayak tukang parkir. Bercanda kan ya, bercanda. Tanda dulu. Baper dulu, bercanda. Intinya ikhwan, kita ini Islam, antum harus sadar gitu. Dan kita sekarang berada di negeri sekuler yang mana yang dieluh-elukan ini adalah produk kekufuran, orang-orang kafir yang katanya enggak meninggikan agama selain daripada Islam, nyatanya produk kafir ditinggikan terus. Kita harus semakin giat menampakkan Islam kita, identitas kita.
ilmu kita sebarkan, kita bantah mereka orang-orang batil itu. Itu kewajiban buat antum. Ya. Kewajiban sebagai ibadullah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan kokohkan kaki kalian. Nah, barakallahu fikum. Ini di antara pelajaran yang dapat kita ambil hari ini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin.